terdapat ketidaktepatan sasaran kelompok penerima manfaat yang perlu untuk diperbaiki. Jadi diakui banyak program yang tidak tepat. Inclusion dan exclusion error ini maksudnya ada orang yang harusnya dapat tidak dapat, ada yang harusnya tidak dapat lah, kurang lebih begitu. Kemudian pemerintah juga mengatakan bahwa perbaikan data penerima manfaat penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Ada pengakuan halus di sini bahwa datanya tidak cukup baik. Itu pernyataan di nota keuangan. Program perlindungan sosial yang utama yang dicontohkan tadi, yang utama saja, yang pokok, itu tidak tepat sasaran. Meskipun di berita-berita BPS di dokumen itu disebutkan yang menerima terbanyak kuintil 1 dan kuintil 2, yang menerima terbanyak desil 1 dan 2. Ya itu benar, terbanyak, tapi yang nggak berhak dapatnya banyak juga. Jangan-jangan masalahnya bukan di program Perlinsos maupun anggaran, tetapi dinamika perekonomian Indonesia memang dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu menimbulkan proses pemiskinan. Jadi dinamika ekonomi kita, bisnis kita, kebijakan-kebijakan ekonomi kita membuat sekian puluh juta orang itu termiskinkan. Orang termiskin ini terbantu oleh perlindungan sosial naik. Jadi ya kayak seperti itu saja. Penduduk miskin yang terbanyak, kepala rumah tangganya separohnya bekerja di sektor pertanian. Sudah kelihatan kan masalah-masalah itu sebenarnya. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan oleh APBN 2024 yang berjalan ini sebesar 496,8 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan melalui 3 kelompok. Kelompok pertama melalui anggaran kementerian dan lembaga, kurang lebih 156 triliun. Kemudian melalui non-kementerian lembaga, ini lebih besar, 330 triliun. Dan juga ada yang melalui transfer ke daerah. Kementerian itu antara lain yang besar melalui Kementerian Sosial, seperti bantuan tunai melalui PKH, bansos pangan sembako, dan ada yang belakangan ini cukup populer adalah asistensi rehabilitasi sosial, itu macam-macam. Ada juga yang melalui Kementerian Kesehatan, itu bantuan iuran program terutama untuk program jaminan kesehatan nasional. Lalu ada juga yang melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, yaitu pelaksanaan program Indonesia Pintar dan program KIP Kuliah. Yang melalui belanja non-KL, itu contohnya adalah subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi bunga kur, ya, semacam itu. Nah, kalau kita lihat 496,8 triliun itu meningkat dibandingkan 2023. Kita 2023 belum memperoleh laporan realisasi real, ya. Ini adalah perakiraan pemerintah sendiri. Nah, lalu sebelumnya lagi 460 triliun, sebelumnya 468. Jadi dalam 5 tahun terakhir ini dianggarkan 450, 400 sampai 500 triliun alokasi anggaran untuk perlindungan sosial. Dahulu di zaman era SBY dan sebelumnya juga dikenalnya, terutama di era sebelum reformasi, disebutnya anggaran kemiskinan. Secara bertahap anggaran kemiskinan diperluas, penyebutannya diperluas, cakupannya diperluas, disebut anggaran perlindungan sosial. Pemerintah melalui advertorial APBN itu juga memperlihatkan bahwa ini contoh saja, lebih dari ini sebenarnya, yang tadi kita sebut PKH itu menjangkau 10 juta. KPM itu keluarga penerima manfaat, itu targetnya ini 2024 saja ini, ya. Lalu ada bansos sembako itu 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian seterusnya ini kita bisa lihat, begitu juga iuran kesehatan tadi malah 96,8 juta peserta. Ini BPJS itu misalnya, itu dibayari oleh pemerintah. Ada berbagai program lain, puluhan. Itu kira-kira kalau dikelompokkan, itu sejak zaman SBY semua pengelompokan itu ada yang bersifat bantuan sosial. Bantuan sosial itu non-kontribusi, jadi murni dari pemerintah. Lalu ada jaminan sosial, itu sifatnya kontribusi. Kontribusi itu artinya kepada penyelenggara, dan untuk yang dibayar oleh pemerintah ada, yang bayar sendiri ada. Lalu ada jaring pengaman sosial. Nah, ini kita COVID banyak mengenal jaring pengaman sosial. Termasuk di dalamnya adalah kalau ada bencana, ya, jadi kan ada anggaran yang dialokasikan juga untuk itu, yang bencana bisa tiba-tiba datang.
Dengan kata lain, APBN 2024 sebagaimana APBN sebelumnya itu selalu mengalokasikan jumlah yang sangat besar dan puluhan program yang sudah berjalan bahkan sejak era sebelum Jokowi yang terus-menerus diselenggarakan. Mestinya setelah berjalan kurang-kurangnya selama era reformasi ini, kita kan harusnya melakukan evaluasi nih. Kita para pembelajar ekonomi ini harus punya perhatian. Ini dengan program-program yang nyaris setiap tahun seperti itu bagaimana kondisinya? Itu nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu anggaran tadi yang saya screenshot tadi adalah potongan dari nota keuangan. Nah, ini data yang saya olah sendiri, berarti disambung ke tahun-tahun yang panjang. Nah, kita bisa melihat dari 2013 sampai dengan 2024. Era Pak Jokowi yang pertama ini tahun 2015 itu ditandai dengan penurunan anggaran perlindungan sosial yang sangat tajam. Mengapa? Karena pada waktu itu dicabutnya atau dikurangi secara signifikannya subsidi BBM. Sehingga dari tahun 2014 yang notabene masih era SBY sampai 20 Oktober, itu 427,6 triliun langsung turun menjadi 251,9 triliun. Jadi pada saat itu keputusan politik berani diambil oleh Jokowi dengan menurunkan anggaran Perlinsos, kita sebut selanjutnya Perlinsos ya, singkatan dari pelindungan sosial. Perlahan-lahan anggaran Perlinsos itu naik kembali, tetapi masih tetap di bawah era SBY. Nah, sampai mencapai 308 triliun pada tahun 2019. Ini sudah realisasi ya. Nah, 2020 ada COVID. Nah, langsung anggaran Perlinsos ini melompat menjadi 498 triliun. Sejak itu anggarannya meskipun sedikit menurun 2021, 22, 23 tetapi kan bertahan tidak ke nilai-nilai yang lampau. Nah, sampai sekarang dinaikin kembali menjadi 496 triliun. Itu gambaran anggaran yang dialokasikan. Yang 2023 masih perakiraan realisasi, 2024 baru dianggarkan. Yang lain-lain sudah realisasi. Ini dari grafik ini, maaf tadi saya kelupaan. Berarti kan ini kadang anggaran dinaikkan, kadang diturunkan. Itu secara umum kan banyak tahun-tahun yang dia meningkat. Itu dari sisi anggarannya. Lalu bagaimana hasilnya terhadap jumlah dan penduduk miskin? Kan begitu. Logikanya anggaran ini terutama sekali adalah untuk mengurangi penduduk miskin. Atau mencegah orang yang sebelumnya miskin menjadi tidak miskin. Jadi ada dua ya. Perlinsos itu menjangkau yang miskin dari tadi gambaran output supaya mereka menjadi tidak miskin, atau orang yang hampir miskin atau rentan miskin dengan Perlinsos supaya tidak turun menjadi miskin, kurang lebih begitu. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya ini, hasil sederhananya jumlah penduduk miskin itu memang menurun dari 2014 sampai 2019. Jadi ketika memulai 28,28 juta turun menjadi 25,14. 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi kurang lebih turun 3 juta. Akibat Covid 25 ini langsung naik menjadi 26,42. Masih naik lagi di 2021. Mengapa? Karena ini data Maret ya. Jadi Maret 2021 masih dampak Covid masih terasa. Nah, baru kemudian pelan-pelan turun. Turun sekarang ini per Maret 2024 yang baru saja di awal bulan kemarin, bulan Juli, itu diumumkan masih 25,22 juta penduduk miskin. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2019, ketika belum COVID, sebenarnya terjadi tambahan penduduk miskin, bukan berkurang loh ya. Ya, kalau pemerintah terjadi penurunan, mengatakan, ya penurunan memang terjadi. Dan COVID sudah dikatakan sudah selesai, sudah pemulihan ekonomi. Loh, pemulihan ekonomi, anggaran tadi, anggarannya begitu besar, ternyata penduduk miskinnya berkurangnya sedikit. Nah, kurang lebih begitu ya. Ini yang orange ini jumlah juta juga dengan skala kanan. Tahun 2024 ini berkurangnya 680.000. Sebelumnya berkurang 260.000 dan seterusnya. Ini naik, menunjukkan ini satuannya juta. Boleh dong kita sandingkan. Kita para pembelajar ini menyandingkan antara jumlah anggaran dengan jumlah penurunan penduduk miskinnya. Kan tujuannya itu. Meskipun tidak dinyatakan sebagai output kinerja, tetapi kita belajar ekonomi secara kritis mesti melihat begitu. Anggaran segitu, apa hasilnya terhadap jumlah penduduk miskin? Nah, kita tinggal lihat saja. Pada saat dianggarkan tahun 2023, 439,1, yang turun hanya 260.000 dan seterusnya, kita bisa lihat ini.
Kalau COVID bolehlah kita kecualikan ya, anggaran naik, penduduk miskinnya tetap naik kan. Mungkin sudah mulai kita bisa berimajinasi ya. Berarti kan anggaran untuk mengurangi itu boleh dong, bisa kita katakan ini dibagi ini. Jadi untuk mengurangi satu orang penduduk miskin, ini hipotetis ya, hipotetis. Itu berarti butuh lebih dari 50 juta rupiah setiap satu orangnya. Tinggal dikalikannya, bisa dibayangkan. Kalau berdasarkan data ini saja, tentu kita akan lihat macam-macam. Mengapa demikian? Jawabannya secara sederhana adalah berarti program yang dianggari oleh anggaran perlindungan sosial, yang programnya terdiri dari 3 kelompok, jenis programnya puluhan, ada yang melalui kementerian, lembaga, ada yang melalui subsidi, non-kementerian lembaga, ada yang melalui transfer ke daerah, itu berarti tidak efektif kan? Hampir 500 triliun, itu hanya mengurangi 680.000 misalnya, semacam itu. Pemerintah sebenarnya mengakui loh ada masalah itu, tetapi tentu tidak dalam konteks seperti saya tadi ya mengkritik. Pengakuan bahwa ini saya ambilkan dari dokumen nota keuangan dan APBN 2020. Jadi di screenshot saja. Kata pemerintah sendiri masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemerintah menganggap itu sejumlah tantangan. Boleh dong kita belajar ekonomi mengatakan itu kelemahan. Ya, tantangan itu berpikir positif. Ini akan harus diperbaiki. Kalau kelemahan kita menilai yang sudah terjadi. Nah, pertama kata pemerintah sendiri, ini kata pemerintah sendiri, terdapat ketidaktepatan sasaran kelompok penerima manfaat yang perlu untuk diperbaiki. Jadi diakui banyak program yang tidak tepat. Nah, inclusion dan exclusion error ini maksudnya ada orang yang harusnya dapat tidak dapat, ada yang harusnya tidak dapat lah, kurang lebih begitu. Kemudian pemerintah juga mengatakan bahwa perbaikan data penerima manfaat penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Ada pengakuan halus di sini bahwa datanya tidak cukup baik penduduk miskin maupun penduduk yang hampir miskin. Itu pernyataan di nota keuangan. Nah, kita memiliki sumber lain sebenarnya untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas program perlindungan sosial itu. Disajikan oleh Badan Pusat Statistik, ya. Biasanya dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik itu di bulan Desember dalam sebuah dokumen, analisis makro kemiskinan. Begitu, kemiskinan dan ketimpangan. Saya ambilkan saja beberapa halaman yang relevan dengan kajian kita kali ini. Menurut BPS melakukan survei ya. Ada misalnya program penerima kartu keluarga sejahtera. Nah, BPS dari sampel yang disurvei dia itu dibagi menjadi 5 kuintil. 5 kuintil itu kelompok pendapatan. Kuintil 1 ini 20% terbawah, kuintil 2 itu di atasnya lagi 20%. Maka kalau kita tadi di depan sudah bicara bahwa pemerintah, dan ini benar dalam konteks ini, inginnya kan yang miskin dan yang hampir miskin. Atau lebih tepatnya 40% penduduk terbawah menjadi sasaran perlindungan sosial. Meskipun sebenarnya kalau kuintil 2 itu sudah menengah bawah kan kalau dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh program KKS ini, program maupun anggarannya, itu kan 100%. Nah, ternyata dari kuintil terbawah, kuintil 2 ditambah kuintil 1, 22,72 ditambah 27,6, ini 50, wah itu saya salah tulis itu. Penerima KKS, betul ya, kelompok 40% terbawah, 40% penduduk, itu menerima hanya separohnya. Jadi separuh dari anggaran KKS itu diterima oleh kuintil 1 dan 2. Berarti separohnya lagi diterima oleh yang berpendapatan menengah dan atas. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak tepat sasaran kan? Mestinya yang 3, 4, 5 ini nyaris nol dapatnya. Itu bukan untuk mereka kok KKS ini. Tuh, satu jenis program. Ada lagi BPNT ya, BPNT ini bantuan sembako lah. Dia memiliki data BPS dari surveinya, dibagi dia 10, tadi kan cuma dibagi 5, namanya desil kalau dibagi 10 itu. Desil 1 ini adalah desil terendah, kalau desil 2 di atasnya. Nah, logikanya yang menerima BPNT ini adalah harusnya hanya sampai desil 4, kalau tadi hanya kuintil 1 dan 2. Kita jumlahkan aja ini 1, 2, 3, 4 ya. Dapatlah 53,05%. Berarti yang 47%-nya juga tidak tepat sasaran. Nah, kurang lebih begitu data ini. Bukan dari saya, ini dari Badan Pusat Statistik
dengan data Maret 2023. Untuk data Maret 2024 nanti kita nunggu bulan Desember baru ada publikasinya. Lalu ada program Indonesia Pintar. BPS surveinya melihatnya 5 kuintil. 2 kuintil terbawah sebanyak 54,7%. 55% lah. Berarti 45% juga tidak tepat sasaran. Jadi kuintil 3, 4, 5 dapat. Lalu ada lagi program PKH. Ini yang paling diandalkan dan menurut beberapa kajian dianggap program kemiskinan terbaik yang dimiliki oleh pemerintah. Terbaik di antara program-program yang mungkin menurut saya ya kurang baik sebenarnya. Apa yang terjadi? Dijumlahkan saja kuintil 1 dan kuintil 2 dapatlah angka 56,61%. Berarti juga sekitar 43% tidak atau kurang tepat sasaran juga kan? Nah, semacam itu ya. Nah, itu berarti kan itulah salah satu penyebab yang tadi diakui sendiri oleh pemerintah di nota keuangan, sekalipun secara halus. BPS, sayang publikasi tentang ini jarang dibicarakan di publik. Menunjukkan survei BPS, saya ulangi sekali lagi, itu adalah survei BPS. Itu menunjukkan bahwa program-program perlindungan sosial yang utama yang dicontohkan tadi, yang utama saja, yang pokok, itu tidak tepat sasaran. Meskipun di berita-berita BPS di dokumen itu disebutkan yang menerima terbanyak kuintil 1 dan kuintil 2, yang menerima terbanyak desil 1 dan 2. Ya itu benar, terbanyak, tapi yang nggak berhak dapatnya banyak juga. Saya mengajak para pembelajar ekonomi ini membayangkan sebuah hipotetis teoritis. Tentu ini nanti kita lihat apa maksudnya. Tadi kan anggarannya 496 triliun. Kita anggap aja 500 ya untuk sekedar pembulatan. Umpama tidak usah pakai program yang macam-macam tadi, bagi langsung saja kepada penduduk miskin. Ya toh? Nggak usah. Dan dengan pembagian yang melewati transfer, biayanya nyaris mendekati kurang dari 1% dari total kan. Jadi kita anggap saja umpama tidak usah lagi deh pakai program perlindungan sosial. Hanya ada satu jenis bantuan langsung tunai. Ini keperluannya teoritis. Maka kita akan lihat bahwa alokasi 500 triliun ini andai dibagi semua kepada penduduk miskin yang menurut catatan adalah 25,22 juta. Maka setiap orang dapatnya 19,70, 20 juta loh. Kalau dibagi langsung kepada penduduk miskin di tahun 2024 ini, mereka setiap orang, bukan setiap keluarga loh ini, 20 juta. Kalau dia 4 orang ya 80 juta. Kalau dia 5 orang ya 100 juta. Ya udah pasti tidak miskin lagi kan kalau dapat itu. Ini umpama ya. Umpama tadi juga berdasarkan survei tadi, umpamanya ini bukan sembarang umpama, ini umpama teoritis ya. Udah yang disasar bukan hanya penduduk miskin, tapi 40% termasuk yang hampir miskin. Kita naikin sajalah penerimanya 40 juta bukan 25 juta. Maka dapat juga angka, berapa 40 juta dibagi dengan yang 500 dibagi 40, itu dapat sekitar 12,5 juta per orang. Kalau satu keluarga 4 orang, ya berarti 4 kali 12,5. Kalau 5 kali 12,5. Bagaimana BPS mengukur orang itu dianggap miskin? Itu ada namanya garis kemiskinan, ya kan? Nah, garis kemiskinan orang yang pengeluarannya di bawah garis itu disebut miskin. Yang di atas garis disebut tidak miskin. Nah, garis kemiskinan di Maret 2024, Rp582.923. Ya bulatin aja 600.000 lah nanti. Maka kalau disetahunkan supaya sama dengan anggaran ngitungnya, maka kita setahunkan ini kali 12 dapat 7 juta per orang. Hipotetis kita tadi kalau dibagi kepada 25 juta, dapatnya adalah 19 juta, hampir 20 juta. Kalau dibagi kepada 40 juta orang, dapatnya sekitar 12,5 juta di atas garis semua kan. Oke, mau ditambahin lagi, dibagi 50 juta, kayak dibagi 60 juta, semua di atas garis ini loh. Maksudnya sederhana. Asumsi teoritis ini sebenarnya dengan duit segitu dibagi langsung saja kepada sekian puluh juta orang, maka pada Maret 2025 itu kita akan memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 0 orang atau mendekati 0. Kurang lebih begitu. Tapi memang itu tidak akan dilakukan dan saya juga tidak menyarankan itu. Ini hanya untuk membuktikan bahwa betapa tidak efektifnya program kemiskinan itu. Dan yang penting satu lagi, tidak efisien. Efisien itu kan ada input, anggaran, hasilnya apa? Kalau efektif, ya tidak mencapai tujuan. Dua-duanya terjadi. Tidak efektif dan tidak efisien secara penglihatan ini. Dan dikuatkan oleh data BPS tadi.
Meskipun BPS tidak menyatakan secara lugas ya, dia hanya menampilkan itu saja. Kalau kita boleh dong pembelajar ekonomi membaca data itu. Apakah ini terjadi pada 2024? Kalau kita kembali kepada tadi anggaran yang di atas 400 triliun itu sudah berlangsung selama 5 tahun, ini kan terus-menerus terjadi. Bahkan kita tarik sejak zaman dulu ya ini terjadi. Maka wajar kalau kita sangat percaya ini. Perlu kajian sih masih, tapi kajiannya kan sudah ada tuh oleh BPS sebagian, bahwa ini ada yang salah dalam penentuan program perlindungan sosial. Dan mungkin kesalahannya bertingkat dari kesalahan konsep program, kemudian kebocoran di pelaksanaannya, 500 triliun, ada kajian, tapi kajian untuk tahun-tahun yang lampau. Program perlindungan sosial, program kemiskinan itu memiliki biaya teknis sekitar 30%-nya. Nah, mungkin ini perlu kajian ulang. Anggap aja seperempat lah. Berarti seperempat dari 500 triliun itu sudah dipakai untuk entah itu sosialisasi, entah itu cara, entah itu petugas, atau macam-macam. Ini bukan korupsi ya, memang sudah diperuntukkan begitu. Tinggal 75%. Nah, belum lagi terjadi ketika dia berupa sembako, ya mungkin ada markup, ada segala macam. Dan jangan lupa tadi ada kesalahan sasaran tadi. Jadi ada kesalahan paradigma kemungkinan ini ya, yang harus kita pikir ulang. Pemerintah nanti yang baru harus berpikir ulang. Bagaimana basis-basis dari cara berpikir perlindungan sosial itu. Sebetulnya sudah mulai terlihat dari dokumen-dokumen kajian di internal pemerintah sendiri. Memang harusnya perlindungan sosial itu bukan atas program-program itu, tapi tertuju kepada orangnya. Cuma untuk pembelajar ekonomi ini, saya keluar sedikit dari kesimpulan soal perlindungan sosial. Jangan-jangan masalahnya bukan di program Perlinsos maupun anggaran, tetapi dinamika perekonomian Indonesia memang dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu menimbulkan proses pemiskinan. Jadi dinamika ekonomi kita, bisnis kita, kebijakan-kebijakan ekonomi kita membuat sekian puluh juta orang itu termiskinkan. Orang termiskin ini terbantu oleh perlindungan sosial naik. Jadi ya kayak seperti itu saja. Loh, mengapa kita lalu berpikirnya adalah program perlindungan sosial? Mengapa tidak dipikirkan ulang keseluruhan desain anggaran pemerintah, bahkan keseluruhan arah pembangunan ekonomi ini kepada mencegah proses pemiskinan itu. Bahkan kalau bisa mengarah kepada secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Satu catatan lagi, penduduk miskin yang terbanyak, kepala rumah tangganya separohnya bekerja di sektor pertanian. Sudah kelihatan kan masalah-masalah itu sebenarnya. Jadi inilah kita para pembelajar ekonomi mesti rajin, mesti giat ya untuk mencermati detail-detail. Jangan hanya sekedar kesalahan-kesalahan programnya, tetapi paradigma program itu kita pelajari. Mengapa mesti PKH, mengapa mesti bantuan sembako, dan seterusnya. Bagaimana prosesnya, bagaimana biayanya. Dan yang lebih penting lagi, perekonomian kita ini sebetulnya seperti apa. Bagaimana perbandingan antara pendapat para pemilik modal, pemilik tenaga kerja, kesulitan orang untuk mencari pekerjaan, kalaupun dapat pekerjaan yang tidak layak, dan seterusnya. Inilah yang akan menjadi perhatian kita sebagai pembelajar ekonomi secara terus-menerus. Mudah-mudahan pemerintahan yang baru nanti berpikir ulang tentang bahwa uang 500 triliun itu sebetulnya adalah pemborosan anggaran.